Baiklah, langsung saja di sini saya akan membahas topik materi tentang lembaga keuangan, yaitu memahami definisi, peran dan jenis bank serta lembaga keuangan lainnya. Eksplorasi mendalam tentang sistem keuangan Indonesia dan perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah badan resmi yang menyediakan produk dan layanan keuangan, mengelola arus uang dalam perekonomian. Mereka bertindak sebagai jembatan vital antara pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Contohnya, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, pialang, saham, koperasi dan lembaga pembiayaan. Adapun peran vital lembaga keuangan dalam ekonomi, yaitu yang pertama, intermediasi keuangan, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali sebagai kredit atau investasi untuk menggerakkan roda ekonomi. Dan yang kedua, fasilitasi transaksi, memfasilitasi transaksi keuangan dan menyediakan instrumen pembayaran yang aman dan efisien. Dan yang ketiga, informasi keuangan, menjadi sumber informasi keuangan terpercaya untuk pengembalian keputusan investasi dan bisnis. Siklus intermediasi keuangan ada 5, yaitu dana dari masyarakat, yaitu seperti setoran tabungan dan simpanan. Dan yang kedua, lembaga keuangan seperti bank dan lembaga intermediasi. Dan yang ketiga, transformasi dana, yaitu pengelolaan likuiditas dan risiko. Dan yang keempat, pemberian kredit, yaitu pembiayaan usaha dan pribadi. Dan yang kelima, investasi dampak, yaitu investasi produktif dan multiplier. Definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berperan sebagai perantara keuangan yang strategis dalam pembangunan nasional, menghubungkan sektor surplus dengan sektor defisit dalam perekonomian. Prinsip utamanya yaitu yang pertama, menghimpun dana publik, menyalurkan kredit produktif, meningkatkan kesejahteraan, mendukung pembangunan. Fungsi utama bank yaitu yang pertama, tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan seperti rekening tabungan, giro dan deposito untuk menjaga keamanan dana nasabah. Dan yang kedua, pemberi pinjaman, yaitu seperti kredit usaha, kredit konsumsi dan hipotek untuk berbagai kebutuhan. Dan yang ketiga, fasilitator transaksi, yaitu transfer, kartu debit atau kredit, dan layanan pembayaran digital modern. Dan untuk yang keempat yaitu pengelola investasi, seperti layanan investasi, manajemen aset dan konsultasi keuangan. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis bank di Indonesia. Yang pertama, bank umum, yaitu melayani individu dan bisnis dengan layanan lengkap. Contoh, Bank Mandiri, Bank BCA, BRI dan BNI. Dan yang kedua, bank sentral, yaitu mengatur kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Contohnya
Bank Indonesia sendiri, itu Bank Indonesia tersebut ya. Dan yang ketiga, Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu fokus pada kredit usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat lokal. Dan yang keempat, Bank Syariah, beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam tanpa bunga. Contohnya Bank Syariah Indonesia. Dan yang kelima, Bank Digital, beroperasi sepenuhnya online tanpa kantong cabang fisik, fokus pada teknologi. Baiklah, selanjutnya itu lembaga keuangan non-bank. Apa saja lembaga keuangan non-bank? Lembaga keuangan non-bank ada beberapa, dan yang pertama itu adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tersebut yaitu melindungi risiko finansial individu dan perusahaan dari berbagai kejadian tak terduga. Dan yang kedua, dana pensiun, menyediakan jaminan hari tua bagi pekerja melalui program pensiun terstruktur. Dan yang ketiga yaitu lembaga pembiayaan, memberikan kredit khusus seperti leasing kendaraan dan pembiayaan multiguna. Dan yang keempat, bursa efek dan pialang, memfasilitasi perdagangan saham, obligasi dan instrumen investasi lainnya. Baiklah, selanjutnya peran lembaga keuangan non-bank. Peran lembaga keuangan non-bank ada beberapa. Yang pertama yaitu alternatif pembiayaan, menyediakan opsi pembiayaan dan investasi di luar pembankan tradisional. Dan yang kedua, manajemen risiko, yaitu mengelola risiko melalui produk asuransi dan hedging finansial. Dan yang ketiga, stabilitas ekonomi, yaitu mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui diversifikasi layanan keuangan. Dan adapun tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan, yaitu regulasi ketat. Seperti regulasi yang ketat dan pengawasan pemerintah memerlukan kepatuhan berkelanjutan. Dan yang kedua, disrupsi vintage, yaitu perkembangan teknologi finansial vintage yang cepat mengubah landscape industri. Dan yang ketiga, resiko keuangan, yaitu risiko kredit dan likuiditas di tengah ketidakpastian ekonomi global yang tinggi. Dan yang keempat, inovasi berkelanjutan, yaitu kebutuhan inovasi layanan agar tetap relevan dan kompetitif di era digital. Dan selanjutnya, Bank Indonesia dan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tanggung jawab krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Fungsi lender of last resort adalah BI bertindak sebagai pemberi pinjaman terakhir saat krisis likuiditas melanda institusi keuangan, mencegah efek domino sistematik, pengawasan makroprudensial, melakukan pengawasan makroprudensial untuk mencegah risiko sistematik dalam menjaga kesehatan sektor keuangan secara keseluruhan. Adapun peran strategis BI atau Bank Indonesia, yaitu yang pertama menjaga stabilitas nilai rupiah, yang kedua mengatur kebijakan moneter, dan yang ketiga mengawasi sistem pembayaran, dan yang keempat mengelola cadangan devisa. Masa depan lembaga keuangan di Indonesia, yang pertama digitalisasi menyeluruh, yaitu layanan keuangan digital semakin meluas dengan pengalaman pengguna yang seamless. Dan yang kedua, integrasi vintage bank, kolaborasi antara vintage dan bank tradisional menciptakan ekosistem yang sinergis. Dan yang ketiga, inklusi keuangan, peningkatan akses layanan keuangan untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dan yang keempat, keuangan berkelanjutan,
fokus pada sustainability dan green vintage untuk pembangunan ramah lingkungan. Ringkasannya atau kesimpulan yang dapat saya ambil dari definisi materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu kesimpulan lembaga keuangan pilar penting perekonomian, yaitu yang pertama itu adalah jantung ekonomi. Jantung ekonomi tersebut adalah bank dan lembaga keuangan lainnya adalah jantung perputaran ekonomi yang menggerakkan roda pembangunan nasional. Dan yang kedua, pemahaman penting, memahami peran dan jenisnya membantu kita memanfaatkan layanan keuangan secara optimal untuk kesejahteraan pribadi dan bisnis. Dan yang ketiga, kunci keberlanjutan inovasi, kunci keberlanjutan. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu kunci keberlanjutan adalah inovasi berkelanjutan dan pengawasan yang efektif menjadi kunci keberlanjutan sistem keuangan Indonesia di masa depan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena di sini saya hanya menjelaskan telah menjelaskannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.